Oke, Dokter Sir Frederick, terima kasih banyak sekali karena ini materi yang sangat berat, tapi disampaikan dengan saya hampir tidak berkedip. Teman-teman yang belajar dengan Dokter Frederick, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dengan ketikan angka 9 sebanyak-banyaknya, teman-teman. Untuk sebagai apresiasi, ini Pak Yusuf dari Gorontalo hadir. Benar-benar dokter sekarang sudah tembus 825 dari Dokter Setia dan juga Pak, sudah tembus 825. Yes. Dan ini saya katakan ini baru teaser. Karena nanti film sesungguhnya akan diputar di berikutnya, di mana Dokter Setio dan juga Dokter Frederick bisa membedah lebih dalam lagi. Karena sebenarnya waktu introduksi ke saya ada begitu banyak yang saya catat bagaimana tantangan kehebatan seorang formulator untuk menggabungkan produk-produk yang kadang bertentangan sebelumnya. Tapi inilah kenapa teman-teman ada hak patennya. Hak paten ini luar biasa. Ini rahasia yang seorang Dr. Frederick aja yang belajar sekian lama, dia mengatakan ini jumawa sekali sampai mengatakan painless night glue. Dari judulnya saja sebegitu confident, mempunyai competitive edge yang sangat tinggi. Dan teman-teman, kalau saya pada malam hari ini sangat belajar makin confident bahwa produk kita ini betul-betul produk revolusioner. Ya. Seperti revolusioner. Yes. Bagi saya Pak Julius ini kira-kira melampaui 20 tahun dari generasi kita ke depan. Wow. Jadi ini formula ini yang menggabungkan semua formula untuk memblok peradangan dalam waktu 30 menit. Ini 20 tahun. Jadi dia berpikir melampaui 20 tahun dari generasi kita sekarang. Yes. Jadi teman-teman untuk menggabungkan ini. Ketika saya belum kenal dengan Dr. Frederick, kita berdiskusi dengan Dr. Setio dan Dr. Kintopol kira-kira 2 bulan lalu, saya ketemu ada satu istilah dokter, the future self-medication. Saya katakan bahwa self-medication yang masih in the future itu sudah bisa kita nikmati sekarang dengan cara sangat mudah. Maka ketika Dr. Frederick mengatakan bahwa ini harusnya baru 20 tahun kemudian ada, tapi sekarang sudah ada, itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, karena yang mengatakan bukan Julius, orang ahli branding, tapi betul-betul ahli formulator, yaitu Sir Frederick Waworuntu. Oke, nah Dr. Setio, masih menambahkan lagi, silakan Sir Frederick. Jadi impian terbesar sebenarnya seorang ahli nutrisi di bidang molekuler adalah bagaimana menggunakan lubang terbesar di tubuh untuk memasukkan makanan. Dan lubang terbesar bukan mulut. Lubang terbesar itu kulit. Kulit punya permukaan yang sangat luas. Dan kalau dia bisa masuk lewat situ, dia langsung mencapai dalam waktu yang singkat ke organ target. Jika itu nano, di bawah 100. Dan inilah yang terjadi, yang mengejutkan. Dan orang anggap seperti magic. Kaki nggak bisa bergerak, asam urat. Orang nggak bisa telungkup lagi, mau sholat 30 menit bisa telungkup lagi. Ini kan dianggap seperti magic, nggak masuk akal. Dan dianggap orang lain magic. Dipikir kita ada magic-magicnya. Enggak. Ini teknologi Tuhan. Saya mau kasih teknologi Tuhan begini ya. Sebentar, saya kira-kira 2 menit aja. Begini ya. Silakan. Semua energi itu, ahli molekuler, nutrisi, setuju dengan ahli fisika bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, energi itu diciptakan Tuhan dari matahari memancarkan gelombang fotoelektrik. Fotoelektrik atau foton ini gelombang tapi juga materi. Gelombang elektromagnetik tapi juga materi. Karena itu disebut foton. Ini membawa energi dari Tuhan. Energi ini tiba ke bumi ditangkap oleh klorofil yang ada di stroma tumbuhan. Dan stroma itu yang ada di tumbuhan itu dia akan energi ini akan mengeksitasi elektron yang ada di klorofil. Waktu elektron itu tereksitasi dari kulit terluar, maka kemudian energi itu dipakai untuk menggabungkan karbon dioksida yang dibuang oleh nafas manusia
dengan H2O atau air menjadi karbohidrat. Karbohidrat kemudian melalui rantai Krebs, namanya daur Krebs. Kemudian diperpanjang rantainya menjadi lemak. Kemudian dari air masuk nitrogen dan masuk fosfor, ditambah di situ menjadi protein. Nah, jadi yang membuat energi itu menjadi energi kimia. Energi kimia ini dimakan oleh manusia menjadi energi potensial, menjadi energi mekanik seperti saya bisa bicara dan sebagainya. Nah, di paket makromolekul energi ini Tuhan tutup phytochemicals dan mineral untuk menyembuhkan jika kita sakit. Phytochemicals itu atau phytokimia contoh adalah saponin atau R itu R1 sampai R32 yang ada di ginseng. Nah, jika itu juga glukosamin. Kemudian mineral yaitu mineral perak yang sudah 50 tahun digunakan dalam sejarah medis dan germanik. Nah, jadi sebenarnya teknologi nano ini adalah visi dari Tuhan. Sebab Tuhan membawa energi alam semesta itu datang ke dunia kita, itu bukan malaikat yang bawa, cahaya yang bawa dalam bentuk foton. Itu adalah partikel dan itu adalah juga gelombang. Jadi kalau sampai nanoteknologi ini adalah partikel kemudian dia dengan gelombang, itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab alam diciptakan Tuhan demikian. Oke, itu tambahan saya. Aduh, ini pendekatan filosofis dan filosofis dan teologis, dokter. Ya. Karena mengaitkan sesuatu yang sifatnya sangat material, tetapi dengan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Begini, saya mau berikan backbone sainsnya agar supaya kita tidak dituduh spiritism. Pakai perdukunan gitu, ditempel 30 menit kok bisa hilang nyerinya, kan orang bilang apain. Nah, gitu kan. Iya. Oke. Agar yang mengkanses ini boleh berbagi gitu kan. Iya. Betul sekali. Ya, dokter, ini tadi saya juga catat, dokter sendiri seorang yang sangat rasional, belajar luar biasa, lalu ada game atau satu belief. Jangan dipuji sebelum diuji. Dan dalam waktu singkat, dokter punya semacam laboratorium hidup di mana kakak sendiri atau saudara-saudara atau pasien dokter, ada yang sudah 3 kali kena stroke, dan kakunya sudah luar biasa, badannya disentuh saja sakit. Dan ini dipakai dalam 30 menit, kemudian menjadi lebih lemas dan juga bisa merasa dan bisa menarik kaki sendiri. So, ini sangat amazing buat kami juga menjadi semakin yakin. Nah, catatan kecil teman-teman, jangan lagi bicara ini sesuatu yang ajaib, bukan satu yang spiritism, tapi semuanya sangat rasional dan juga sangat, mohon maaf, ilahi. Karena kita menjadi duta-duta yang sebenarnya duta-duta kabar gembira yang tadi disampaikan dengan dokter dengan berbagai jurnal. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya ingin memberikan waktu khusus kepada Dr. Setio, karena untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Frederick. Dr. Setio, silahkan Dr. Setio. Luar biasa, Prof. Frederick. Seluar biasa, karena betul seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Tadi saja di Bogor saya menyampaikan fotosintesis. We are talking a simple, but ternyata luar biasa. Saya memberikan contoh, kalau tadi bicara, Dr. Frederick bicaranya adalah sampai ke petrochemical, saya hanya bicara mengilustrasikan bagaimana buah belimbing, bagaimana buah sawo yang modal dasarnya adalah CO2 plus H2O, kemudian terjadilah beraneka ragam yang lain. Dan itu adalah energi matahari. Itulah yang masuk ke dalam tubuh seseorang, fitochemical, flavonoid, saponin, fenol, apapun yang ada di dalam buah dan sayuran, itu yang digunakan oleh One More International.
Jadi rangkaian produk yang sudah ada itu melengkapi satu dengan yang lain. Saya selalu menjelaskan ke teman-teman, jangan hanya PNG, tapi kombinasikan dengan Omevia, kombinasikan dengan produk yang lain, kombinasikan dengan produk yang lain. Karena ingredientnya berbeda dan satu sama lain akan saling melengkapi. Jadi hari ini saya sangat bersyukur sekali karena mendapatkan penguatan, mendapatkan kekuatan besar. Jadi saya kebetulan di sini ada beberapa orang dokter yang hadir, beberapa medis yang hadir. Maka saya selalu yang lalu juga menyampaikan, mari teman-teman sejawat, ini adalah kesempatan. 20 tahun meloncat, 20 tahun meloncat sebelum dilakukan oleh yang lain, tapi One More International telah membawa kita, mempermudah kita bagaimana peradangan yang tidak pernah selesai. Tidak lagi bicara non-steroid anti-inflamasi, tidak bicara lagi yang lain, tapi bagaimana fitochemical, bagaimana teknologi, bagaimana germanium, bagaimana ion perak yang digunakan dan digabungkan. Sekali lagi, digabungkan dalam satu materi yang luar biasa. Mudah-mudahan saya hari ini dapat kekuatan lagi, hari ini dapat keyakinan bertambah lagi, dan makin akan terus lagi. Besok saya minta izin ke teman-teman, saya akan berangkat ke Palembang dengan tema yang sama. Kita bicara mengenai One More International di mana-mana. Pak Julius, silahkan kembalikan ke forum. Saya dengan senang hati sekali ini, luar biasa. Sekali lagi, Dr. Federico Waruntu, saya segera ingin ketemu, kita diskusi lebih banyak lagi, dan banyak PR, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Thank you so much. Sedikit saya tambahkan. Silakan. Dalam minggu yang lalu, saya mengcanvass orang di Colorado, dan tadi saya mengcanvass orang di California. Kenapa saya berani canvass ke Amerika? Di Amerika ada 120 juta orang penderita osteoartritis yang sangat bergantung pada painkiller. Dan mereka menggunakan glukosamin walaupun sudah diputuskan oleh para ahli tadi, glukosamin dan chondroitin tidak menolong. Tetapi Eropa luar biasa. Yang saya sudah katakan, Liga Eropa untuk osteoartritis memastikan berdasarkan riset mereka, transdermal glukosamin itu poten. Itulah sebabnya saya bertanya-tanya, kok dia bisa dapat nomor registrasi dari FDA? Gimana produk ini bisa dapat registrasi dari FDA? Bisa tembus Amerika gitu. Dan dia bisa berada di 50 negara gitu. Nah, ini jadi satu hal yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman, ini menjadi, jadi Anda sementara hidup di masa depan. Luar biasa. Iya. Oke. Terima kasih sekali Dr. Setio dan juga Dr. Frederick. Ini betul-betul luar biasa. Dan teman-teman, sebenarnya ada lumayan banyak pertanyaan, tapi boleh kita simpan beberapa pertanyaan yang praktikal, yang berkaitan dengan pengobatan mungkin bisa ditanyakan kepada upline Anda. Karena ada beberapa kali sebenarnya sudah kita bahas di tempat dokter soal cara penempelan dan lain sebagainya. Lalu juga ada pertanyaan, misalnya saya rangkum ini Dr. Setio dan Dr. Frederick ya. Ada yang mempertanyakan, apakah jika sudah diterapi dengan produk kita, itu sembuhnya permanen? Nah, ini pertanyaan yang menggoda ini. Karena sebenarnya tadi sudah diceritakan ada beberapa treatment atau intervensi itu yang hanya menghilangkan gejalanya, tapi tidak secara radikal mengubah atau memperbaiki problem sesungguhnya. Tapi nanti tolong boleh dijawab. Boleh saya mulai satu persatu ya, Dr. Setio dan juga nanti ini secara global, siapa saja yang akan memberikan tanggapan, dan saya yakin tanggapan itu tidak hanya persis di halnya itu, tapi bisa juga memberikan insight terhadap keunggulan produk-produk kita.
saya tanyakan pertama dari Mas Uding dari Banten Selatan. Apakah produk ini bisa untuk balita yang kena penyakit lumpuh? Jadi meskipun tadi dikatakan ini fitochemical, tidak ada yang kimia sama sekali dan juga alami, apakah bisa dipakai untuk balita dan ibu hamil? Mungkin pertanyaan yang pernah muncul juga sebelumnya. Silakan Dr. Frederick dan juga Dr. Setio. Monggo, please, silakan lebih dulu. Silakan, Jadi Dr. begini, Frederick. memang saya belum membuat clinical trial. Dari sudut pandang pendekatan molekuler nutrisi, sejauh ini aman. Tetapi selalu di dalam etika medis itu harus berhati-hati terhadap ibu hamil karena ada janin. Kemudian terhadap anak kecil mengenai toksisitas kan itu dosis. Nah, jadi ini saya punya ponakan ada 4 tahun, saya mau coba nanti. Ya kalau dia sakit, sebab begini mengenai toksisitas ya. Ini etika profesi medis. Contoh kalau orang pakai minum pil, kemudian terjadi toksisitas, misalnya begini, shock anafilaktik antibiotik, maka harus secepatnya diberi antidot oleh dokter. Atau dia disuntik. Harus disuntik antidot secepatnya. Kalau tidak ya bisa berakibat fatal. Nah ini kan ditempel. Ketahuan ada reaksi toksisitas, cabut tempelannya, berhenti. Langsung berhenti dia. Kalau disuntik atau minum obat kan nggak bisa. Sebab sudah tertelan obatnya. Sudah disuntik, sudah masuk ke pembuluh darah, harus kasih antidot secepatnya. Tapi kalau ini Anda ada reaksi apa saja, cabut aja plesternya. Itu langkah awal. Ya. Sederhana sekali. Karena itu kalau anak-anak ya kita coba tempel kecil. Dosisnya kecil kan. Nah, plesternya dibagi 4 misalnya kan karena luas permukaan tubuh dan berat badan semua mempengaruhi. Betul. Kemudian metabolisme hati nanti kalau dia ada metabolit itu mempengaruhi. Nah, kita berharap agar ya dia nggak sampai pergi ke hati sebab dia langsung ke organ target kalau dosisnya tepat. Siap. Pak Yulius, saya nambahin ya. Silakan Setio. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya selalu mengingatkan, kita ini berhadapan dengan berbagai tantangan. Jadi otomatis pertanyaannya itu sama persis ketika seluruh rangkaian produk dari One More International itu dibandingkan dengan obat, dibandingkan yang pernah punya pengalaman. Termasuk sekarang kasusnya dari Pak tadi nomor 6 dari Pak Uding dari Banten Selatan. Ditanyakan misalkan produk ini untuk mengobati balita. Kondisi kelumpuhannya ini banyak evaluasinya. Entah itu dengan cerebral palsy sehingga menyebabkan kelumpuhan di tempat lain, entah itu karena demam yang tinggi kemudian dia juga mengalami suatu kelainan cerebral dan pada akhirnya terjadi kelumpuhan. Tapi kalau pusatkan pikiran kita seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Patrick, we are talking about nutrition. Jadi usaha kita hanya mengantarkan nutrisi, mengantarkan fitochemical, mengantarkan berbagai rangkaian, apalagi ini adalah transdermal. Tadi sudah di warning lagi, saya tadi saja menyampaikan, tolong ukurannya kecil, awali dengan ukuran kecil, apalagi sekarang balita. Kalau sudah balita mendapatkan, sekarang apa yang akan dilakukan? Atau kembali dipertanyakan, apa yang dilakukan oleh medis dengan kondisi seperti ini? Sulit, Pak. Sulit. Kasus cerebral palsy luar biasa. Kasus dengan kelumpuhan di anak-anak, kecacatannya, disabilitasnya, itu luar biasa. Kenapa? Karena pendekatannya tidak nutrisi.
Sementara yang kita bicarakan sekarang atau One More menyediakan adalah nutrisi. Dan di delivery disampaikan dengan cara transdermal. Pakai ukuran kecil, ada sesuatu cut off, tinggal diangkat. Kasih jarak lagi sekarang. Masih besar lagi, masih ada sesuatu lagi, ukurannya diperkecil lagi. Jadi kemungkinan ada kesempatan, ingat, bukan kemungkinan ada kesempatan memperbaiki kelumpuhannya saja seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Frederick, tapi memberikan kesempatan kepada balita ini untuk mendapatkan nutrisi yang tidak dilakukan. Sekali lagi, yang tidak dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, ketika masuk nutrisi ini, ketika masuk phytochemical ini, kita punya seperti yang tadi, ini ada energi loh yang disampaikan kepada balita kita yang sedang lumpuh. Kepada balita yang bermasalah, ada energi yang luar biasa dari Tuhan yang Maha menyembuhkan lewat phytochemical, lewat nutrisi, lewat delivery system, lewat nanoteknologi, lewat produk One More. Maka ketika ini disampaikan, ukurannya kecil dan lain sebagainya, ayo kita sama-sama berdoa, kelumpuhan ini akan bisa dicapai. Kelumpuhan ini akan mengalami perbaikan. Paling tidak kualitas selnya akan jauh lebih baik. Kualitas bagian daripada selnya akan lebih baik karena partikelnya adalah nano. Jadi tolong teman-teman nih sekarang nih, harus kompak nih. Karena kita sudah mendapat penjelasan lebih banyak dari Dr. Frederick. Apa sih catatannya? Kalau sudah bicara partikel, dan partikelnya itu adalah nano, tidak bicara lagi mengalir di pembuluh darah, sayang. Ini sudah partikelnya nano. Sudah masuk directly ke dalam sel, tidak bicara lagi harus disebar kemana-mana. Ini directly ke dalam sel dan bagian sel, bagian komponen terkecil. Bahkan ketika energi, ketika gelombang, ketika far infrared yang ada di dalam germanium, itu juga menyertainya, maka penetrasinya akan jauh lebih tinggi lagi. Balik ke kasus Pak Uding di Banten, yuk kita sama-sama berikan produk, satu produk, nanti nambah 2 produk, nambah 3 produk, karena kita ada B12-nya, kita ada dekaminnya, kita lihat perkembangannya. Tadi Dr. Frederick sudah menyampaikan, saya pengen lihat 3 bulan, saya pengen lihat sekian bulan. Maka itu adalah catatan penting kita, bahwa kita harus berhati-hati, perlahan-lahan, dengan volume kecil, dengan ukuran kecil. Yuk kita sama-sama doakan untuk ada perbaikan. Kasus apapun termasuk kasus dengan gangguan motorik pada anak-anak atau pada balita kita. Mudah-mudahan itu Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Dr. Frederick, wawancara itu luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Julius. Terima kasih Dr. Setio dan Dr. Waworuntu. Ini saya melanjutkan lagi, ada mungkin sedikit saya merangkum pertanyaan dari Nimedi Yastri dari Palu, lalu ada Pak Wahyu Wono dari Malang, lalu Bu Indah juga dari Citayam, serta Pak Roni dari Bandung. Jadi beberapa pertanyaannya adalah mengenai beberapa kasus problem kesehatan dengan pertanyaan seputar prostat, seputar wasir, lalu juga asma. Pertanyaannya kurang lebih sama, butuh berapa lama untuk sembuh. Tadi sebenarnya Dr. Frederick Waworuntu sudah menyampaikan bahwa harus ada kecukupan dosis terapi, dan juga Dr. Setio tidak henti-hentinya mengatakan kombinasi. Karena ketika satu problem penyakit itu sebenarnya suatu yang sistemik, tidak hanya mengenai pada problem yang dirasakan, tapi pasti ada kaitannya dengan yang lain-lain sehingga kombinasi produk sangat diperlukan. Nah, mohon tanggapannya dokter berkaitan dengan seberapa besar dosis yang dibutuhkan dan seberapa kombinasinya. Tapi memang agak sulit karena ini kan masing-masing orang beda, tapi boleh mohon pencerahannya dari Prof. Frederick maupun dari Dr. Setio. Silahkan Prof. Frederick. Jadi saya sendiri masih buat clinical trial, katakanlah demikian, dengan menempel langsung pada pasien untuk melihat dosis terapi yang spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, dan berapa lama penyakit itu diderita. Contoh misalnya yang saya highlight malam ini adalah PNG. Jadi PNG itu kan dari seluruh komponennya itu punya kemampuan untuk memblok inflamasi. Nah, berapa besar gudang inflamasi di tubuhnya karena dia penyakit apa?
Misalnya penyakit diabetes dengan turunannya itu kan gudang inflamasi yang sangat besar. Nah, jadi kita harus buat jadi begini. Jadi kalau diabetes terkendali tentu berbeda dengan diabetes yang sudah mulai membawa penyakit penyerta atau diabetes yang sudah lama dengan glycation and process. Misalnya ada yang saya mulai coba, ada diabetes kemudian dia punya tungkai bawah sudah mulai menghitam. Jadi aliran darahnya sudah mulai berhenti. Nah, saya mulai menempel 15 plester, kemudian saya lihat ada perubahan. Ya, 15 dalam ada 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, perubahan aja warna ungunya udah mulai memudar. Dan kemudian dalam 1 kali 24 jam, dia punya mobilitas menjadi lebih baik. Padahal itu sudah sangat keras karena aliran darah sudah mati. Gitu. Itu kan kalau orang diabetes, saraf perifer sudah mati, itu yang bisa menyebabkan gangren, kemudian bisa amputasi. Nah, itu saya melihat sendiri. Tapi ini kan kalau kita mau sampai kemudian terjadi pemulihan jaringan dan apa, selalu pertanyaannya berapa lama penyakitnya itu, kemudian berapa banyak tingkat kerusakan jaringan dan inflamasi tentu berbeda-beda. Yes. Sebagai saya kasih contoh begini ya, kakak ipar saya 3 tahun saya intervensi, kasih terapi jus, kasih suplementasi. Dia sudah bisa jalan, kakinya masih diseret dan tidak bisa jongkok. Dan naik tangga, rumah saya punya tangga, naik tangga berpegangan. Kemudian kami tempel plester, hanya 4 plester, 4 buah tapi dipotong-potong. Di beberapa titik, gitu kan. Sebab orderan saya belum datang, saya pinjam plesternya. Siap. Saya tempel. Besok pagi dia datang, tunjukin sudah bisa naik tangga tanpa pegang. Luar biasa. Kakinya tidak diseret lagi. Besok ditempel lagi, dia sudah bisa jongkok. Nah, ini kan mengejutkan bagi saya. 3 tahun saya terapi, kaki masih diseret. Sudah ringan, tapi masih diseret. Kemudian nggak bisa jongkok dan duduk di bangku rendah. Dan naik tangga berpegangan. Hanya 2 hari dan saya enggak tempel lagi. Ini serius. Setelah cuma 2 kali penempelan, jadi 4 hari ya. 2 kali penempelan. 4 plester toh, 8 plester ya. Cuma 8 plester. Udah naik tangga, karena apa? Mungkin darahnya sudah bersih karena terapi jus dari saya, suplementasi. Dia udah nggak makan daging, ayam pun udah tinggal ikan laut, nggak digoreng. Jadi kan faktor mediator inflamasinya kan sudah sangat berkurang. Sudah berkurang. Jadi hanya sudah turun, jadi hanya didorong sedikit saja dengan painless, langsung hasilnya luar biasa. Bagi saya pun nggak masuk akal itu. Yang udah bergulat dengan molecular nutrition nggak masuk akal bagi saya. Karena saya jujur aja udah 3 tahun tiap hari lihat, sampai berpikir begini, ini udah tahun ketiga, mungkin nanti tahun keempat, seperti kebanyakan orang stroke. Tapi ini hari keempat, bukan tahun keempat ya. Hari keempat terjadi. Nah, saya masih berharap untuk membuat catatan-catatan klinis dari intervensi saya kepada pasien, kemudian saya akan bukukan. Jadi siap bantu, memang Dr. Frederick. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sekali, Dr. Frederick. Dan ini pengalaman nyata, teman-teman. Pengalaman nyata seorang dokter yang sudah dari tahun awal 2000 banyak menemani orang-orang yang punya problem stroke, problem cancer, problem banyak hal. Cancernya pun macam-macam. Kalau Anda mencari googling, ya silakan, Dr. Frederick. Tambahan satu lagi. Silakan. Kenapa saya hanya kasih painless? Sebab sebelumnya 3 tahun saya sudah suplementasi dia dengan omega 3 dan suplementasi dengan CoQ10, suplementasi dengan vitamin D3, vitamin K2 dan vitamin vitamin B kompleks dan vitamin E. Jadi saya tinggal tempel painless, saya mau buktikan painless aja. Saya tempel jalan. Nah, karena itu saya katakan sederhananya begini. Saya tahu tidak semua
mumet kalau dengar yang ilmiah-ilmiah, istilah-istilah gini aja. Nggak ada orang bermain bola kaki sendirian, walaupun dia kapten hebat, dia penyerang tengah, penyerang samping hebat, dia backhand hebat, nggak bisa main bola kaki sendiri, atau main bola kaki 4 orang. Atau main bola kaki satu tim, tapi sendiri-sendiri. Nggak bekerja sama. Semua mau lari sendiri. Nggak akan mencetak gol. Yes. Sederhana kan? Jadi, betul. gunakan semua komponen untuk menunjang. Saling menunjang. Dan saya lihat di dalam instruction manual dari perusahaan, titik tempel dan apa yang perlu ditempel itu sudah bagus. Sebab di sini tempel ini di sini, ini di sini dan ditempel, ya itu sudah sangat menolong sebagai instruction manual untuk distributor yang ada di canvasser yang ada di lapangan. Jadi gunakan itu supaya efeknya lebih sinergis. Tentu dengan PNG, Anda melihat hal-hal positif, tapi kalau Anda tambah dengan Omega, dengan Kiten, maka lebih luar biasa lagi hasilnya. Anda tambah lagi dengan B12. Banyak orang menderita kanker karena kekurangan B12, menderita diabetes. Tapi kan saya belum highlight itu, nanti waktu-waktu mendatang, dan juga stroke. Tanpa dia sadar kenapa. Nah, saya kasih aja sedikit ya. Jadi begini. B12 itu perlu protein pembawa namanya faktor intrinsik, dan pada orang tua itu biasanya protein pembawanya entah pergi kemana gitu. Udah turun. Sehingga walaupun dia makan makanan yang mengandung B12, dia tidak mendapatkan asupan yang adekuat. Maka bioavailability atau ketersediaan hayati dari B12 ini menjadi faktor pembatas bagi orang usia tua. Apalagi orang usia tua mengidap diabetes atau mengidap gangguan pencernaan. Banyak orang nggak ngerti itu. Jadi dia mau suplementasi lewat mulut pun diserap 10%. Saya mau katakan jujur. Ya, saya tunjukin aja deh. Saya suplemen 5.000 metilkobalamin, nggak masuk akal. Padahal vitamin B12 cuma 4 mikrogram. Tapi saya penderita tumor otak, penderita ankylosing, autoimun, saya survive dengan diabetes, saya suplementasi 5.000 mikrogram. Karena saya tahu ada barrier di usus saya. Nah, ini nggak ada barrier lagi kalau ditempel. 1.200 mikrogram kalau tidak salah ya, yang ada di B12 itu langsung masuk. 100%. 100%. Yes. Amazing. Itu contoh-contoh. Karena begini ya, di luar sana ada begitu banyak produk yang menutrisi tubuh, ekstrak dari tanaman. Tapi bentuk produk itu teknologi tertinggi baru sampai pada fermentasi. Betul, fermentasi telah menolong sehingga produk itu tersedia dalam konsentrasi tertentu. Tapi jangan lupa, ada barrier halangan yang tiap orang beragam pada sistem pencernaannya. Dan barrier itu semakin besar di usia tua karena filinya sudah botak. Belum lagi karena tingkat stres dan gaya hidupnya, maka dia punya flora ususnya sudah terganggu yang mempengaruhi itu semua. Itulah sebabnya walaupun orang suplementasi kadang-kadang tidak terlalu berhasil. Tapi kalau masuk langsung ke organ target, nah itu dia. Jadi inilah keunggulan. Jadi begini, memang kita harus mendidik masyarakat sebab kita telah 20 tahun lebih maju dalam cara berpikir. Memang kita harus mendidik masyarakat. Pernah ada orang saya canvas ya.
Terus dia bilang begini, Pak, kami lebih suka nutrisi. Saya bilang, wele, ini nutrisi, Pak. Iya, kami lebih suka makan. Walah, saya bilang, wah ini saya mesti pelan-pelan untuk didik jadi. Nah, itu dia kan. Itu dia problemnya. Jadi orang anggap bahwa satu-satunya memasukkan nutrisi hanya lewat mulut. Lewat mulut secara fisik, iya. Oke. Secara fisik. Sekarang begini saya katakan, B12 ini pun yang saya beli adalah sublingual. Tidak boleh ditelan, taruh di bawah lidah supaya dia masuk. Lewat pembuluh darah seperti obat jantung misalnya nitric oxide kan. Sebab banyak pembuluh darah di bawah lidah, tapi itu lewat pembuluh darah. Harus melalui tingkat pertama pemeriksaan hati. Tapi kalau lewat transdermal, di mana kita tempel, langsung dia penetrasi ke sel dan jaringan yang ada di sekitarnya. Dia berjalan dalam ruang interstisial dan masuk sampai ke sitoplasma. Nah, inilah nano. Memang berpikir nano itu masih perlu waktu gitu kan. Sebab orang belum biasa nano-nano. Yang luar biasa ada seorang bapak. Saya bilang teknologi nano. Saya baru mau jelaskan, dia bilang begini, Pak. Nggak usah jelaskan teknologi nano. Saya tuh konsultan Pertamina. Kita ngerti teknologi nano. Misalnya ion nano tembaga untuk anti korosi itu. Kita tahu teknologi nano. Jadi kalau nano itu pasti the best. Bapak nggak usah terangkan teknologi nano. Yang Bapak terangkan aja vitamin apa ada di situ dan apa, mengapa tubuh itu perlu. Saya bilang, ini dia orang kalau ngerti, orang kalau latar belakang fisika nuklir, pasti nano itu, tapi masyarakat kita umumnya kan ya seperti itu. Namanya nutrisi mesti makan. Gitu. Yes. Ya. Nah, ini problem gitu kan. Tantangan, dokter. Tantangan. Yes. Dan kita inilah duta-duta untuk membawa the future self-medication menjadi cara sehat tanpa obat kimia. Dan luar biasa pada malam hari ini, Dr. Setio dan Dr. Frederick, seperti saya sampaikan, seperti juga pepatah kuno Cina, kalau kita sebaiknya berhenti makan sebelum kenyang. Dan hari ini banyak sekali yang sudah kita serap dari Prof. Frederick, Sir Frederick, dan juga Prof. Setio. Tidak terasa waktu sudah hampir habis. Dan kita mesti setia karena harus berhenti. Dan teman-teman sekalian, siapa yang pada malam hari ini belajar banyak dari kedua narasumber kita, Dr. Talk Special Edition yang pertama, kita menghadirkan Sir Frederick Waworuntu dari Manado, seorang ahli mikronutrien dan juga seorang ahli herbal yang sudah bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat dunia. Kita siapa yang pada malam hari ini menjadi semakin yakin dan semakin confident dengan produk-produk kita. Kita ingin mendengarkan closing statement. Saya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang belum sempat saya akomodasi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sangat bagus, tapi mungkin ini menjadi pertanda bahwa kita akan menjadi duta-duta yang harus mewartakan kabar gembira ini dengan tantangan bahwa banyak orang di luar sana yang belum mengerti soal kehebatan kita. Tapi pada malam hari ini keyakinan saya yang tadinya sudah 1000% naik lagi 1000% lagi, dokter. Berkat penjelasan dari Dr. Setio dan juga Dr. Frederick. Teman-teman, kita ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Setio dan juga Prof. Frederick pada malam hari ini sebelum saya tutup nanti. Silakan. Terima kasih Pak Julius. Iya. Silakan Dr. Frederick dulu, silakan Dok. Jadi dari saya kembali ke tadi closing statement saya adalah kulit adalah lubang terbesar di tubuh kita untuk memasukkan apapun. Tapi kulit itu punya faktor penghalang, barrier. Itulah sebabnya kalau kita berendam di air laut nggak bisa masuk. Walaupun molekul garam itu 4 nanometer natrium. Karena ada barrier. Nah, barrier ini berhasil ditembus oleh teknologi nanowave. Ya. Kedua, Anda berjalan 20 tahun melampaui zamanmu, maka engkau harus jadi agent of change.
harus sabar untuk menjelaskan. Dan jika mereka sekarang nanti sadar 5 tahun depan, mereka sangat ketinggalan. Teknologi sementara mengarah ke sana. Ya. Nanti satu waktu mereka sadar hampir semua perusahaan nutrisi, ya, untuk memasukkan nutrisi akan perlahan-lahan dan perusahaan kosmetika akan beralih ke transdermal nanowave. Kelak. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Sir Frederick Oworuntu. Boleh dilanjutkan oleh Dr. Setio. Closing Terima statement kasih. malam ini pasti dahsyat. Closing statement saya sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, Pak Julius, Dr. Frederick Oworuntu. Kita harus sangat berterima kasih karena kita mau belajar. Sekali lagi, pelajaran ini penuh banget. Kita sudah sekarang masuk di angka 850 lebih tadi. Jadi ternyata kita mendapatkan karunia, kesempatan, nanti juga dengan Dr. Kintoko kita akan hadir juga yang sama, maka kita belajar dan belajar. Apalagi kita mengejar ketinggalan 20 tahun. Kita di depan, bayangkan bagaimana kita yang lainnya kita harus belajar seperti itu. Mengajari, mengajari, mengajari. Pertanyaan apapun, apakah ini akan permanen atau tidak, bagaimana mengatasi penyakit A, penyakit B, penyakit C, nggak bisa dalam waktu yang singkat. Ya. Yuk kita kumpul lagi, yuk kita ketemu lagi, silaturahmi lagi, dimanapun, kesempatan kapanpun, karena makin melengkapi. Yang kedua dari saya closing statement, ingat, one more itu pintar. One more itu luar biasa. Jadi kenapa ada produk serangkaian produk seperti yang tadi disampaikan. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada overdosis, tidak ada toksik, tidak ada apa-apa. Penggunaan metodenya adalah transdermal, sederhana. Lakukan apapun yang kita punya, berapapun jumlahnya, tapi mulai dari ukuran paling kecil. Yang tadinya 1 kita bisa belah berapa kali, yang tadinya bundar kita bisa belah berapa kali, yang tadinya kotak kecil kita potong lagi, dan ada sesuatu tinggal cut off. Persis seperti di infus. Infus ada regulatornya, ketika terjadi sesuatu regulatornya langsung di stop. Stop. Tapi berbeda dengan obat yang tadi akan menyebabkan kejadinya reaksi anafilaktik shock. Ketika disuntikan masuk, tidak bisa ditarik lagi. Ketika dimasukkan diminum, sudah masuk sistemik, tidak bisa lagi. Yuk kita belajar, gunakan kesempatan untuk belajar. Demikian, Pak Julius. Terima kasih banyak, saya semangat banget sekarang. Jauh lebih semangat lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Setio dan juga Dr. Frederick atas kesediaannya malam hari ini berbagi. Dan saya mengambil satu pelajaran pada malam hari ini, di mana dengan adanya one more transdermal ini, pasien itu bisa diberikan lebih harapan lebih baik, dan bahkan mereka bisa lebih sejahtera. Karena selama ini kalau mereka membeli produk, membeli bahan, atau menebus obat di apotek, mereka tidak dapat hak usahanya. Tapi di sini dia membeli paket, entah apa paket gold, kalau mau dapat kombinasi yang paling bagus, itu akan mendapat hak usahanya selain manfaat produknya. Jadi betul-betul nyata, sudah saya pelajari banyak orang yang tadinya hanya mendapatkan transdermalnya, tetapi juga ternyata transdermal menjadi transdolar. Ya, transdermal menjadi transdolar. Percepatannya tidak hanya membantu nutrisi-nutrisi masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga dolarnya bisa mengalir ke kantong Anda. Nah, selamat malam teman-teman semua, salam sehat selalu, sampai jumpa di acara Dokter Talk sebelumnya. Ada 850 orang di sini, undang lebih banyak lagi orang-orang yang Anda cintai, yang Anda peduli. Semoga di acara Dokter Talk berikutnya bisa menembus sampai 1000 orang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Setio, kepada Prof. Frederick dari Oworuntu dari Manado. Juga di belakang layar kita ada Mas Pras yang selalu setia membantu kita. Juga ada Pak Muhammad Taufik, juga ada Dr. Herni dari Manado. Thank you so much, selamat malam. Saya selamat istirahat. Dr. Setio sehat selalu, dan kita doakan malam hari ini 800 orang bersatu dalam doa, orang-orang yang sedang kita bantu untuk menjadi sehat badannya, sehat kantongnya. Sampai jumpa, salam one more, saya
Julius, tuan rumah Dr. Trop, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya.